Sepanjang season ini dari awal cerita sampai akhir mungkin kita memang akan disuguhkan cerita peperangan yang tidak hentinya ya. Karena dari episode 1 udah langsung perang dan sekarang ceritanya juga udah mulai mengarah ke peperangan lagi dengan melawan pemberontakan yang akan terjadi. Namun tanpa disadari kalau penyebab peperangan ini juga cukup konyol gitu ya. Akibat dari anak bangsawan yang tidak punya pikiran dan merasa hebat sedunia yang akhirnya mati konyol. Mana lucu lagi pasti tonton adegannya. Selamat datang di pembahasan anime dan sekarang gue akan membahas anime Tensai Ouji no Okaji Koka Saisejutsu episode keempat. Di episode keempat di sini kita bisa melihat kalau keadaan yang menjadi lebih jelas dibandingkan dengan episode lalu, di mana kita sudah bisa mengetahui niat atau rencana tersembunyi dari si Tuan Putri dengan memojokkan Wayne untuk berperang. Dan benar dengan dugaan yang saya buat di video sebelumnya, kalau si Tuan Putri ini memang mau membuat Natra itu berperang dengan kerajaan Antgetal. Jadi sudah cukup menarik sebenarnya melihat muslihat yang mereka lakukan dalam percakapan antara dua karakter ini. Maksudnya antara si Wayne dengan si Louwa, si Tuan Putrinya ya. Cerita diawali dengan lanjutan adegan di mana Wayne ada mengundang Louwa untuk minum teh bareng sambil membicarakan mengenai keadaannya yang akan segera pulang ke kekaisaran dengan tangan kosong atau omongannya aja yang bilang kalau dia gagal untuk meyakinkan Wayne untuk membantunya dalam rangka untuk berperang melawan kerajaan Antgetal. Tapi langsung disangkal oleh Wayne bahwa dia sudah menemukan bukti-bukti persenjataan yang sudah disiapkan di sekitaran perbatasan Narta yang dapat menandakan adanya pemberontakan oleh negara-negara jajahan kekaisaran yang dipicu oleh kerajaan Antgetal itu sendiri. Dalam cerita di sini pun, ceritanya si Wayne yang juga udah menduga kalau Louwa sendiri sudah menyadari bahwa adanya pemberontakan yang akan terjadi nantinya. Tetapi sayangnya, ketika dia melaporkan ke pangeran lain, dia diabaikan karena memang para pangeran sendiri sudah tidak memikirkan hal lain dan hanya akan fokus ke perang saudara yang akan pecah kapan saja. Oleh karena itu, si Louwa ini ingin mendapatkan jasa juga sebenarnya karena sudah menghentikan pemberontakan yang sudah terjadi. Si Wayne juga sudah bilang kalau nantinya juga jika perang saudara sudah terjadi, pastinya ketika para pangeran sedang lengah, disitulah akan terjadi pemberontakan yang akan menghancurkan kekaisaran juga nantinya. Ditambah nih, ada perkataan dari si Wayne yang cukup masuk akal yang dapat merugikan si Louwa dan Wayne sekaligus ya, yaitu adalah jika kemungkinan pemberontakan berhasil dilakukan, otomatis pangeran itu akan ditangkap dan dibunuh. Namun untuk Tuan Putri sendiri, di sini mereka akan menangkap Tuan Putri dan dijadikan sebuah bidak untuk menjadi kekaisaran yang baru. Namun cuma jadi bidak si Louwanya dan gak punya hak apa-apa. Sama seperti di penjara juga. Makanya itu lebih bahaya lagi kan. Terlebih si Louwa juga sudah memikirkan skenario yang sama dengan Wayne. Ya wajar lah ya, udah sama-sama pintar nih lah berdua. Dimana si Louwa sudah membuang umpan kerajaan-kerajaan dengan mencari calon suami. Dan langsung saja dia menemukan sebuah hasil di mana ternyata yang mengambil umpan dari si Louwa ini adalah kerajaan Antgetal. Yang memang dulunya pernah untuk berkhianat dengan sekutunya. Karena sekali sudah berkhianat, pasti akan berkhianat lagi kan. Itu sudah hukum sosial dan alam sih. Biasanya emang begitu kasusnya. Dan sekarang, karena umpannya sudah dimakan oleh kerajaan Antgetal, inilah yang membuat Louwa itu ingin mengadu kerajaan Narta dengan Antgetal karena akan terlihat si Antgetal ini ingin memberontak dari luarnya dengan alasan ingin merebut Tuan Putri dengan paksa ke kerajaan Narta yang membuat hal itu seperti pemberontakan. Jadi hal itu yang bisa membuat sebuah alasan untuk menghancurkan Antgetal dan para pemberontakannya. Tetapi kan setiap rencana yang sudah terlalu matang, terkadang memang tidak bisa dipungkiri akan ada saja hal yang tidak mengenakan atau ada yang melenceng dari perkiraan rencananya. Dalam pembicaraan ini, si Wayne kelihatan sudah melangkah satu langkah lebih cepat dari Tuan Putri dengan menghalau Antgetal untuk datang menyerang dengan mengirimi surat yang berisikan bahwa Tuan Putri akan mengunjungi kerajaan Antgetal setelah pergi dari Narta, yang menghalau kerajaan Antgetal untuk menyerang dan akan menunggu kedatangan sang Tuan Putri ke sana. Tetapi kan, jika kita ingat ada seorang dari Antgetal yang suka dengan si Louwa, yaitu adalah anak dari kerajaan Antgetal, si Pangeran Gerard Antgetal, yang punya muka yang cukup eksentrik dibandingkan dengan karakter lainnya, yang tiba-tiba datang setelah menerima surat dari si Wayne, yang menjelaskan kalau si Louwa atau Tuan Putri kekaisaran ada di kerajaan Narta. Dibandingkan serangan dadakan, kedatangan dari si Pangeran eksentrik ini sudah cukup bagus lah ya untuk sekarang ini. Walaupun kelakuannya sudah eksentrik yang berlebihan, ya bisa dibilang lebay banget lah dia orang. Apalagi di sini dalam percakapannya si Ninim ada kesel juga ya sama si pangeran lebay satu ini karena kelihatan dia tidak menghargai si Wayne, tetapi untungnya si Wayne udah menyiapkan antisipasi untuk si pangeran ini teralihkan gitu ya perhatiannya. Cukup pinter lah di saat-saat genting atau dadakan seperti ini dengan menggiring mindset dari si pangeran lebay ini ke tempat lain.
Setelahnya kita bisa melihat kalau ada pembicaraan antara penguasa kerajaan Angatal dengan seorang ketua pemberontak ya kayaknya ya yang bernama Owl. Entah dia ini dari mana, cuman dia inilah kelihatannya yang ingin memercikan api pemberontakannya, yang dimana awalnya dia juga kepengen merebut si Tuan Putri dengan paksa, namun disalib dari belakang sama si Wayne yang membuat rencananya cukup berantakan sekarang ini. Ditambah si pangeran dari Angatal yang sudah kena harta duluan untuk menjemput si Tuan Putri. Jadi cukup tertahan ini serangan besar-besarannya. Dan juga si cowok ini malahan kesel juga ya dengan si Wayne karena rencananya udah gagal satu, tapi pemberontakan ya tetap jalan persiapannya. Lalu ada pembicaraan dari si Wayne yang sedang pusing dengan kedatangan si pangeran lebay ini yang memulai percakapan dengan Ninim dan melihat Ninim juga sedang kesal dan mengambekan gitu ya kelihatannya. Ditambah dia tiba-tiba duduk di pangkuan Wayne sambil mikir. Ini adegannya cukup mengagetkan ya, dimana si Ninim cukup manja dengan si Wayne. Jarang terjadi dan pastinya ini untuk pertama kalinya si Ninim itu begini. Dalam percakapan antara mereka berdua di sini juga langsung dijelaskan rencana yang akan mereka pakai dan langsung saja diselingkan dengan pembicaraan dari si Lowa dengan asisten togenya yang membicarakan rencana nakal antara mereka berdua, di mana Wayne dan Lowa itu berpikiran rencana yang sama untuk saling menjatuhkan satu sama lain agar bisa memenangkan pertarungan pikiran di antara mereka. Apalagi rencana mereka ini cukup berat ya, karena keseluruhan rencananya itu adalah jilat-menjilat ke pangeran dari Angatalnya itu. Makanya cukup lucu untuk ngeliat percakapan campuran di sini. Dalam perjamuan makan di sini, kita akan dilanjutkan dengan pertarungan antara si Wayne dengan Lowa, di mana mereka saling sikut-sikutan dalam melancarkan rencananya, yang membuat si pangeran lebay ini cukup cemburu dengan si Wayne dan menantang Wayne dalam duel pedang agar dia terlihat lebih menawan dan mengambil hati Lowa. Tetapi sayangnya, si Wayne ini berada di posisi yang cukup dilema ya, makanya dia pengen untuk seri aja nih dalam pertarungannya, tapi keadaan berkata lain, karena rencana Wayne gagal lagi dalam bikin seri antara keduanya, yang membuat Wayne malahan menang dalam berpedangnya. Dimana si pangeran lebay ini langsung menyerang Wayne setelah terpental ke belakang. Tetapi ketika Wayne menyadari kalau dia sedang diserang dari belakang, yang membuat rencana lagi untuk tetap kalah atau terkena serangan tiba-tibanya. Namun keadaan berubah lagi yang membuat si pangeran lebay ini yang sedang setengah mabuk malah lurus ke jendela dan jatuh ke bawah dari pinggir teras. Dan akhirnya malahan meninggal dengan kepala duluan yang jatuh. Pada akhirnya, ini orang mati konyol karena kesombongannya sendiri yang membuat rencananya berantakan semua deh akhirnya. Terutama rencana dari si Lowa dengan Wayne yang mulai mau menjilat si pangeran dari Angatal malahan gagal. Karena si pangeran lebay ini mati konyol sekarang ini. Setelah menerima kabar anaknya sudah meninggal, akhirnya ini nih kerajaan Angatal sudah akan mulai peperangan dengan pikiran kalau anaknya itu dibunuh oleh orang Narta, yang membuat dia sudah akan bersiap untuk berperang dengan Narta nantinya. Karena dia juga sudah memulai berpikir kalau Tuan Putri juga ikutan nih dalam rencana pembunuhan anaknya. Makanya di sini sudah mulai pada bersiap untuk berperang akhirnya. Terutama pasukan pemberontakan yang mulai berubah rencananya untuk menghalau perang atau mencoba menghapus keberadaan mereka ketika perang sudah mulai terjadi. Misalnya gitu, ketika sudah ada expose yang besar, mereka akan bersembunyi di bawah expose tersebut, di mana mereka mungkin bakal cabut dari kerajaan Angatal itu sendiri. Dan di ending juga akhirnya si Tuan Putri ini menyerah untuk naik tahta dan akan fokus ke pemberontakan yang akan terjadi. Jadi dia meminta bantuan Wayne untuk melawan kerajaan Angatal. Dan di sini pasukan Narta itu cuma ada 500 doang dengan melawan 4.000 pasukan prajurit musuh dari kerajaan Angatal. Tetapi di sini kita bisa melihat kalau Wayne sudah menyiapkan banyak jebakan dari awal untuk kesempatan perang kali ini. Jadi kita sepertinya bisa melihat jebakan hebat si Wayne ini untuk episode selanjutnya yang memang keren ini orang. Pinternya kebangetan deh kalau emang ada jebakan lainnya. Karena kita sudah melihat kalau pembawa pesan yang dikirim ke kerajaan Angatal itu yang sedang tidur itu kayaknya adalah penjaga dari adiknya si Wayne, si cewek rambut putih yang pendek itu. Nah, itu mungkin jadi jebakan si Wayne sekarang ini ya. Makanya penasaran deh untuk episode selanjutnya itu seperti apa nantinya. Oke, itu aja pembahasan mengenai Tensai Oji no Okaji Koka Saisijutsu episode keempat. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan di subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Tulis kolom komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.